Kalau kalian pikir logo Spider-Man cuma hiasan custom, kalian salah besar sih. Bentuknya tuh ada maknanya guys ternyata. Dan logonya tuh merepresentasikan siklus hidup laba-laba guys. Dari kantung telur sampai dewasa. Dan di video kali ini kita akan kupas tuntas fase demi fase. Yo guys, welcome back to Goms. Dan di video kali ini seperti yang gue bilang tadi, kita akan mengupas tuntas logo dari tiap film Spider-Man versi MCU yang diperankan oleh Tom Holland. Fase pertama, Exact. Spider-Man pertama kali muncul di Captain America Civil War tahun 2016, di mana ia langsung direkrut oleh Tony Stark. Kostum dikasih, web shooter juga dikasih, tapi lebih advance. Dia gabung konflik ini ya karena diajak, dan seakan-akan dia tuh masih dalam kantung telur, nggak perlu mikir ancaman sendirian. Bahkan ketika melawan Captain America atau yang lain, pasti kebanyakan bercandanya anjir, kayak bocil gitu loh. Peter di sini tuh kayak belum paham bagaimana konsekuensinya menjadi superhero. Dan buat Peter Parker ya ini kayak permainan seru aja, belum tahu tanggung jawab hidup dan mati. Fase kedua, egg hatching. Di film Spider-Man Homecoming tahun 2017, Peter ini seakan udah mulai keluar nih dari cangkang. Dia pengen ngebuktiin kalau dia juga bisa jadi superhero beneran tanpa ditemenin sama Iron Man yang ngikutin Vulture sendirian, nyari-nyari informasi, bahkan ninggalin sekolah cuma demi misi. Tapi rasa percaya dirinya malah jadi masalah besar. Puncaknya nih kalau kalian ingat, kapal feri yang terbelah jadi dua, Peter buru-buru tuh nembakin jaring ke segala arah, terus nyoba nyatuin kapal itu. Ya ini kayak nostalgia Peter Parker versi Tobey yang ngehentiin kereta itu sih. Adegan ini emang seakan-akan dramatis banget, tapi akhirnya Tony Stark datang. Fase ketiga, Baby Spider. Di film Far From Home, di sini Tony Stark emang nggak ada. Peter mau liburan ke Eropa, malah ada Mysterio. Masalahnya Peter ini masih labil. Dia gampang banget ketipu sama Quentin Beck. Saking percayanya, kacamata Edith milik Tony Stark dikasih, dan keputusan itu hampir jadi bencana besar. Saat identitas Mysterio juga terungkap, Peter malah bingung sendiri. Dan pada akhirnya, identitas dari seorang Spider-Man, yakni dia sebagai Peter Parker, juga terungkap. Dia tuh kayak laba-laba yang udah keluar sarang, tapi masih belum bisa bedain mana predator, mana sekutu. Fase keempat, Young Spider. Nah ini puncak banget nih. Di film Spider-Man No Way Home, emang film fanservice banget ya. Tapi di sini tuh nunjukin Spider-Man versi Tom Holland ini udah berantakan banget. Depresi berat setelah kehilangan Baby May dan kehilangan privasi. Tapi kesalahannya lagi kesalahannya malah buka portal universe. Tapi pada akhirnya dia bisa bikin keputusan yang sangat dewasa, yakni dengan spell Doctor Strange. Konsekuensinya semua orang bakal lupa siapa itu Peter Parker. Dan dia menerima itu dan memilih untuk kesepian dan menyelamatkan dunia. Fase kelima, Adult Spider. Nah, ini nanti di film terbaru Brand New Day, masih tahun depan. Tapi kalau kita lihat kostumnya, emang sederhana banget. Sekarang udah nggak ada teknologi dari Tony Stark, cuman jahitan biasa, warnanya lebih terang. Dan kalau kita lihat-lihat di lokasi syutingnya, kayaknya ini emang mau dibikin lebih street level. Spider-Man bakal cuman ngandelin skill, pengalaman, ya buat memberantas semua penjahat di street level. Udah jadi Spider-Man yang friendly neighborhood Spider-Man, anjay. Dan di fase ini adalah laba-laba yang dewasa, berani untuk berburu, bertahan, dan menjaga sarangnya sendiri. Gue harap sih begitu ya. Nggak ada blunder-blunder lagi, gue harap sih. Dari kantong telur sampai dewasa. Perjalanan Spider-Man ini emang bukan soal superpower aja, tapi tentang tumbuh, belajar, dan berani kehilangan buat sesuatu yang lebih besar. Dan kadang buat jadi benar-benar dewasa, gak apa-apa kalau kita mulai dari nol lagi. Kalau kalian suka film Spider-Man versi MCU ini, seri yang mana? Gue sih tetap nungguin Brand New Day ini ya, sangat penasaran banget Spider-Man ini bakal blunder lagi atau enggak. Jangan lupa subscribe dulu channel aku, karena aku bakal bahas banyak banget film atau series atau anime lainnya. So, see you next time.